Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan cermai, sekali lagi kurang ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Maksi yang adil dan bijaksana, yang kami ta'azimi seluruh Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Guru pendamping yang setia. Dan tak lupa pula yang kami banggakan seluruh peserta lomba pidato yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena takut kelamaan waktu. Nanti audiensnya nggak guru tuh, nanti aku dipukul dan bikin sakit hatiku. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tiada terukur untuk membahagiakan kita di dunia sampai alam kubur. Sholawat beserta salam marilah kita curang limpahkan kepada Habib tertinggal di korupsi, baginda termulia di duraka, is the best man leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Karimana wa Maulana Muhammadin, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni dari zaman Utsman bin Affan hingga sampai sekarang bertemu dengan Bapak Ibu Dewan Juri yang cantik, tampan serta menawan. Amin amin ya robbal alamin. Berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan baju saya yang sederhana ini, dan bukan pula untuk memperlihatkan wajah saya yang alhamdulillah tampan ini. Akan tetapi, berdirinya saya di sini hanya untuk belajar, menyampaikan sepatah atau dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan jadi beribu-ribu patah kata atau bahkan berjuta-juta patah kata, insya Allah. Hadirin yang saya cintai dan yang insya Allah mencintai saya juga. Dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh kata Allah, aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hadirin, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna di muka bumi ini. Bahkan sampai-sampai bentuknya perfect, tidak ada kurang satupun. Dan Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah yang pertama di muka bumi ini. Dan Allah telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Ya, sebagai suri tauladan manusia dan menjadi contoh bagi kaum muslimin. Karena innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlaq, yang artinya sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak yang awalnya jahiliyah menuju masyarakat yang Islamiyah yang penuh rahmat seperti sekarang ini. Dan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah merupakan suri tauladan kita. Alangkah lebih pantasnya jika kita menjadikan beliau sebagai panutan. Akan tetapi, saya tidak habis pikir sama anak muda zaman sekarang, teman-teman. Anak muda zaman sekarang, apapun bisa dijadikan bahan untuk membuat status. Betul apa betul? Bukannya apa-apa, tapi apa-apaan. Mau kesini saja sempat-sempatnya bikin status. Bismillah, OTW Mbak Pidato. Bahkan, status religius pun sedang digandrungi oleh para remaja. Gayanya ambil wudhu, pakai peci, nyiapin tongsis, cekrik, lalu diupload ke status. OTW duha, OTW tahajud. Bahkan yang lebih update-nya lagi adalah jangan ping aku karena aku sedang berada di rakaat yang kedua. Lalu temannya melihat dan langsung berkomentar, kamu sedang sholat. Lalu ia menjawab, gak percaya, nih aku fotoin. Sekarang aku sedang berada di rakaat yang ketiga sambil berpose padahal sedang mengerjakan sholat. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Bahkan bukan hanya itu saja teman-teman, wanita-wanita zaman sekarang lebih sering menyebarkan aurat-auratnya yang hot, memperlihatkan giginya yang berkawat agar terlihat cantik di depan masyarakat. Padahal kecantikan hanya perlu dengan kun anta tajamala, jadilah diri sendiri. Dengan budi pekerti yang baik dan berpengetahuan yang luas, maka kecantikan dan ketampanan akan terpancar ke dalam diri kita.
Jadi kita tidak perlu menirukan gaya-gaya artis Korea yang hanya dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka. Alangkah lebih pantasnya jika kita mengidolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang penolong, sang pemberi ketenangan, dan yang akan dapat membawa kita ke dalam surganya Allah. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji. Engkau cahaya di atas cahaya, insan termulia dan dipercaya. Kau bagai matahari, kau menyinari dunia. Wajahmu indah berseri seperti tiada duanya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi intinya, jadi kesimpulannya adalah yang menjadi suri tauladan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Bukannya kakak Iqbal Ramadan. Yang menjadi idola kita adalah Nabi Muhammad SAW. Bukannya Reebok. Yang menjadi panutan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Bukannya bawa Korea, karena beliaulah yang telah meluruskan agama Islam dan yang akan dapat mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jikalau pedang melukai tubuh masih ada kesempatan untuk sembuh, tapi jikalau lidah melukai hati, entah kemana obat dicari. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.